Karena Indonesia ini memang sebagian besar penduduknya adalah Muslim dan pada bulan puasa masih ada kekhawatiran bagi mereka itu untuk mendonorkan darah karena takut sakit atau takut lemas, sehingga dari tahun ke tahun selalu terjadi penurunan stok darah kita pada saat bulan puasa. Apa sih syarat untuk menjadi pendonor darah? Ya, mulai dari usia, memang usia 17 tahun sudah mulai boleh mendonorkan darah. Kemudian dari berat badan juga minimal 45 kg. Kemudian tentu saja kadar hemoglobinnya itu harus normal, atau kita menghitung membuat standarnya di atas 12,5 gram per sen. Kemudian tentu saja tekanan darahnya harus dalam keadaan normal. Dia juga bebas dari penyakit-penyakit infeksi, juga penyakit-penyakit yang kronis. Lalu siapa yang tidak dianjurkan untuk mendonorkan darahnya? Mereka yang tergolong ke dalam risiko tinggi, seperti misalnya pengguna narkoba, karena kita khawatir sudah mempunyai infeksi ya di dalam tubuhnya. Kemudian mereka-mereka juga yang memang terdiagnosa menderita penyakit jantung atau ginjal, karena ini akan tentunya membahayakan daripada si donor itu sendiri. Masih banyak orang yang merasa khawatir bahwa darah yang disimpan di PMI itu masih mengandung virus, terutama kalau kita sekarang ini virus HIV/AIDS misalnya. Bagaimana PMI bisa menjamin bahwa darah yang disimpan itu betul-betul aman? Sebetulnya PMI sudah melakukan berbagai usaha untuk mengamankan darah. Jadi terutama untuk infeksi kita melakukan pemeriksaan penapisan atau uji saring. Jadi darah itu akan kita tes apakah dia mengandung virus HIV atau virus hepatitis B, hepatitis C, dan sifilis. Metode pemeriksaan pun kita sudah mengikuti standar dari WHO dengan reagensia yang juga sebetulnya sudah memenuhi standar daripada kualitas. Jenis darah atau tipe darah apa yang saat ini paling sulit untuk didapatkan? Kalau dari golongan ABO, tipe AB yang paling sulit, karena memang penduduk Indonesia hanya sekitar 7% saja yang bergolongan AB. Kemudian tersulit kedua adalah golongan A, karena hanya sekitar 15% yang bergolongan A. Yang terbanyak adalah golongan O, disusul dengan golongan B. Ada orang tanya, apa sih untungnya saya nyumbang darah? Yang pertama tadi tentu saja membantu sesama. Kemudian yang kedua, setiap 3 bulan seorang donor ini akan mendapatkan pemeriksaan kesehatan. Dari mulai tadi kadar HB-nya kita ukur, kemudian tentu saja tekanan darahnya. Kemudian dari 4 parameter infeksi juga kan setiap 3 bulan tentu saja akan diperiksa. Kemudian juga dari beberapa penelitian ternyata orang-orang yang sering mendonorkan darah mempunyai risiko yang lebih rendah untuk mendapatkan penyakit jantung ataupun stroke ya, ataupun penyakit keganasan. Tadi dijelaskan oleh Meike bahwa ada juga calo-calo darah yang menggunakan Twitter, BBM, ya, Facebook untuk menggalang calon pendonor. Nah, bagaimana PMI menyikapi situasi dan kondisi seperti ini? Kan makin canggih aja calo-calo ini. Iya. Saya kira yang utama adalah dengan memenuhi stok ya, karena dengan selalu tersedianya darah maka lama-kelamaan akan hilang juga calo darah ini ya. Jadi biasanya kan mereka bermain ketika stok darah di PMI kosong, kemudian mulailah mereka beraksi. Baik, terima kasih Dr. Yuyun. Sama-sama. Kembali ke Nirina dan Ernest. Sekarang si Farah umurnya berapa? Sudah 1 tahun 8 bulan. Bagaimana kondisi kesehatannya? Luar biasa, Mas. Unbelievable. Jadi apa pelajaran paling penting yang kalian dapatkan dari peristiwa kemarin ini? Ya pasti anak kedua kita kecenderungan bilirubin tingginya lebih besar. Itu sudah secara kita ketahui tes, dan siapkan sekarang ini kalau untuk anak kita nih ya. Anaknya insya Allah kalau kami punya anak lagi yang kedua. Nah yang pasti sekarang kalau misalkan ini sih pelajarannya adalah ya lebih sering ke PMI Mas. Ya, lebih sering ke PMI. Jadi nongkrong ke PMI. Jadi itu ungkapan perasaan terima kasih ya, betul, Mas. Kepada PMI karena ya paling tidak si kecil berhasil diselamatkan karena persediaan darah yang ada di PMI. Nah kalau kita lihat tadi kan darahnya memang langka.
Sementara di luar sana banyak orang yang mungkin punya darah seperti itu tapi belum mau menyumbang. Boleh tahu nggak apa imbauan Anda berdua kepada orang-orang yang belum tersentuh hatinya? Memang ada pelajaran khusus adalah memang kita di dunia ini nggak bisa tinggal sendiri, hanya untuk sendiri dan tidak berbagi kepada orang gitu loh. In the end, pada saat kita lagi bermasalah, mereka itulah orang-orang yang dikenal, tidak dikenal, sudah lama ketemu atau baru ketemu, itu terbukti. Di saat itulah mereka hadir dan that's why we can't live in this world alone. Nggak bisa tinggal di dunia ini sendiri, tuh nggak bisa. Baik, terima kasih Nirina, Ernest ya. Terima kasih sudah berbagi. Terima kasih untuk semua dan silakan donorkan darah Anda. Berbagi. Alhamdulillah, Bapak Presiden Soekarno selamat tiba di Istana Bogor, memerintahkan kepada semua anggotanya untuk bantu